Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Ketika para pejuang memantapkan diri mereka di dunia, mereka bersaing dengan manusia, bumi dan surga. Dan Losen tidak takut dengan tantangan orang lain, juga tidak takut menantang orang lain. Sebaliknya, hanya dengan bersaing dengan para jenius di dunia, dia dapat melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Jika bukan karena Neng Yudi, Losen juga akan menginjakkan kaki di kerajaan dewa untuk menantang banyak orang jenius di kerajaan tersebut. Tapi yang paling penting bagi Losen sekarang adalah mengumpulkan batu kehidupan mentah. Jadi dia tidak mau menimbulkan terlalu banyak masalah lain. Terlebih lagi jika gadis suci kerajaan Dayu menemukannya, saya khawatir akan ada banyak kesulitan dan bahkan secara langsung menarik perhatian orang kuat di kerajaan Dayu. Jadi demi keamanan, Losen memilih untuk tidak menonjolkan diri sejak memasuki kerajaan dewa. Namun seiring dengan perkembangan situasi, seseorang pada akhirnya akan mendorong Losen keluar dari balik layar. Jadi dia diam-diam melirik raja yang di tangga dan menghela nafas dalam hatinya. Melihat ekspresi bersemangat Raja Yan, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Dan dugaan Loseng benar. Baik raja maupun pangeran ingin membuktikan diri di hadapan Zhou Huang. Yang ingin mereka buktikan bukan hanya kekuatan mereka sendiri, tetapi juga bakat mereka. Pangeran bisa memerintah sosok seperti Zhou Daoyuan dan Zhang Yun. Tapi bagaimana dengan dia, Raja Yan? Dan ini juga alasan mengapa Raja Yan memperlakukan Loseng dengan baik untuk memenangkan hati Loseng. Dia bahkan merendahkan diri untuk menempatkan dirinya sejajar dengan Loseng. Mengaku kepada Loseng dengan jujur dan memberitahu Loseng kesulitannya saat ini karena Raja Yan juga tahu mungkin sulit untuk membuat orang seperti Loseng terkesan dengan hal-hal biasa. Jadi satu-satunya cara adalah memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Selain itu, Raja Yan percaya pada visinya sendiri dan kekuatan Loseng layak untuk menjadi sahabatnya. Jadi yang dipikirkan Raja Yan saat ini bukanlah apakah Loseng akan berperang, tetapi pertempuran di langit sedang berlangsung. Zhang Yun layak menjadi orang terkuat di alam kesengsaraan kekosongan di rumah Gyo Xuanwu. Serangan ofensifnya 3 poin lebih kuat dari Zhang Tianqi. Terutama senjata suci kelas menengah di tangannya. Setiap kali dia menebasnya, itu dapat meninggalkan jejak samar pada pelindung baju besi ruang Yuan Long Tao. Meskipun tidak dapat menghancurkan pelindung ruang tersebut, semua orang dapat melihat dengan jelas jejak-jejak itu terus bertambah dan semakin dalam. Jika terakumulasi sampai titik tertentu, saya yakin baju besi ruang ini pada akhirnya akan runtuh. Pedang saya disebut gigi naga, itu terbuat dari gigi naga asli, jadi tidak ada gunanya melawan secara membabi buta. Cangkang kura-kura di tubuh Anda ini pada akhirnya akan dipotong-potong oleh saya. Bagi seorang pejuang yang hanya tahu cara mundur, pada akhirnya Anda akan dikalahkan. Zhang Yun mencibir. Sosoknya seperti angin dan langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Yun Long Tao. Kalahkan saya. Kapan? Zhang Yun menyerang lagi, mendarat di baju ruang milik Yun Long Tao. Niat pedang yang dimiliki oleh Zhang Yun mengandung aura yang dapat menembus segala sesuatu di dunia. Banyak pejuang di alam kesengsaraan Void yang kelopak matanya bergerak-gerak saat melihatnya. Loseng mengangguk sedikit, karena serangan Zhang Yun memang sangat tajam. Jika Yun Long Tao terus melawan seperti ini, Zhang Yun pada akhirnya akan menghancurkan baju besi ruang miliknya. Tapi sayangnya itu tidak cukup. Loseng menghela nafas sedikit. Dari awal sampai akhir, Yun Long Tao hanya menggunakan baju besi ruangnya untuk melawan. Karena kekuatan orang ini seharusnya lebih dari itu.
Yan Yun mungkin belum bisa mengalahkan lawan ini. Jika Yan Yun bisa mengalahkan Yun Long To, itu akan menjadi hal yang baik bagi Lo Sheng. Bagaimanapun Raja Yan tidak akan membiarkan dirinya menantang Yan Yun. Bagaimanapun dia masih seorang pejuang dari kerajaan dewa yang sama. Tantangan Lo Sheng untuk Yan Yun mungkin akan melemahkannya. Tapi meskipun Yan Yun bisa mengalahkan Yun Long To, ada prajurit lain di 4 kerajaan dewa utama yang bisa mengalahkan Yan Yun. Dan Lo Sheng masih terus bertarung. Namun praktisi Lo Sheng masih relatif bisa diandalkan. Sebelumnya Yan Yun mengandalkan ilmu pedangnya yang tajam untuk menyerang Yun Long To sepenuhnya. Jika Yan Yun dibiarkan terus menyerang seperti ini, Yun Long To mungkin benar-benar bisa dikalahkan. Tapi setelah Yun Long To menderita pukulan mematikan, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan baju besi luar angkasa dari tubuhnya. Dia menatap Yan Yun dengan ekspresi jijik di wajahnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya untuk memanggil. Dan sedikit cahaya berkumpul di sekitar lengannya seperti kunang-kunang. Segera ruang di sekitar tangan bergetar lembut, menimbulkan sedikit suara mendengung. Kemudian pedang panjang yang terbuat dari hukum ruang muncul di tangannya. Orang ini benar-benar menggunakan luar angkasa sebagai senjata. Pedang pemotong langit kakak senior Yun To, puncaknya akan datang. Fakta bahwa Yan Yun dapat memaksakan keterampilan unik kakak senior Yun To sudah cukup untuk membuatnya bangga. Namun, pedang langit kakak senior Yun To pasti akan mematahkan anggota tubuh seseorang. Saya khawatir Yan Yun akan sengsara. Mendengar pembahasan di bawah ini, bagaimana mungkin Yan Yun tidak mengetahui kekuatan pedang pemotong langit ini? Namun matanya masih penuh ketekunan. Dari orang pejuang yang tidak dikenal, dia berdiri di puncak generasi muda istana Gyeongswanwo. Dan dia telah melakukan banyak upaya dan keringat. Tapi merupakan kehormatan terbesar bagi Yan Yun untuk diakui oleh pangeran. Dan berjuang untuknya. Jadi tidak mungkin dia mundur saat ini. Apakah Anda mendengar itu? Yun Long To bertanya dengan tenang. Jika Anda menggunakan pedang Yang Kong, itu pasti akan mematahkan anggota tubuh seseorang. Jadi tinggalkan salah satu tangan Anda dan keluarlah. Di tangga tangan pangeran menampar keras sandaran tangan kursi roda tersebut. Meskipun sandaran tangan kursi roda ini juga terbuat dari kayu besi. Namun dengan tamparan tersebut, seluruh kursi roda tersebut langsung berubah menjadi bubuk dan berserakan di tanah. Sebaliknya, sang pangeran tetap duduk melayang di udara. Ketika Kasim di sebelahnya melihat ini, dia segera mengambil kursi roda lain dan dengan hati-hati meletakkannya di bawah tubuh sang pangeran. Yun Long To ini terlalu sombong. Setelah pangeran selesai berbicara, dia dengan lembut turun ke kursi roda itu. Tapi meskipun para kaisar dari 4 kerajaan dewa besar memperhatikan tindakannya, mereka hanya tersenyum. Karena itu urusan generasi muda, jadi hanya akan diselesaikan oleh generasi muda. Dalam keadaan normal, orang yang lebih tua tidak akan ikut campur. Di peron di puncak tangga, tidak hanya pangeran kerajaan besi hitam, tetapi juga pangeran kerajaan Dayu juga ada di sana. Namun pangeran kerajaan Dayu tidak berbicara. Sebaliknya, gadis suci dari kerajaan Dayu tertawa kecil. Aduh, saudara Zoning, apakah Anda marah sekarang? Jelas kerajaan besi hitam adalah milik keluarga Zhou dan nama lengkap putra mahkota adalah Zoning. Mendengar itu, Zoning mendengus dingin, tetapi terlalu malas untuk memperhatikan gadis suci kerajaan Dayu. Dia terus menatap pertempuran di udara dengan mata seperti pisau. Saat ini, Raja Yan merasa lebih nyaman. Meskipun Yan Yun berperang atas nama kerajaan besi hitam, dia bukan dari Raja Yan. Terlebih lagi, Yan Yun awalnya diundang oleh Zoning. Jadi dia berperang atas nama Zoning sendiri. Jadi jika Yang Yin kalah tidak akan menjadi masalah bagi Raja Yan.
tapi akan lebih baik jika Xiao Doyuan yang dikalahkan, dan kemudian Raja Yan bisa mengirim Loseng naik ke atas panggung, sehingga ia dapat mencerminkan visi Raja Yan. Tetapi Raja Yan hanya berpikir demikian dalam hatinya. Faktanya, Raja Yan belum melihat kekuatan Loseng yang sebenarnya, tapi dia sangat mempercayai Loseng. Saat Yun Tao menggunakan pedang penghancur langitnya, dia dengan cepat menyerang Zhan Yun dengan 3 pedang. Namun keberadaan pedang penghancur langit hampir transparan. Jika Zhang Yun tidak melihat dengan cermat, dia bahkan tidak dapat melihat bentuk sebenarnya dari benda ini. Dan dia hanya dapat secara samar-samar mengenali bentuk pedang melalui distorsi cahaya di angkasa. Segera serangan pertama pedang penghancur langit memotong retakan pada gigi naga di tangan Zhan Yun. Pedang kedua keluar, langsung menghancurkan gigi naga Zhan Yun menjadi beberapa bagian. Dan pedang ketiga menebas bahu Zhan Yun dengan mudah. Dan saat hembusan darah meledak, lengan Zhan Yun jatuh dari udara. 3 pedang yang sangat kuat. Loseng mengangkat alisnya, lawan ini memang tidak mudah. Luar biasa, dia memang layak tak terkalahkan di alam kesengsaraan Void. Pedang penghancur langit ini hampir tidak bisa dihancurkan. Pedang itu tidak bisa dilawan bahkan oleh senjata suci kelas menengah. Ini seperti memotong melon dan sayuran. Saya ingin tahu siapa lagi yang berani menantangnya. Kakak senior kita Long Tao tidak terkalahkan. Ini hanya sebuah kompetisi dan harus fokus pada satu titik. Bagaimanapun setiap orang harus menjelajahi dunia rahasia nanti. Jika lengan Yun Long Tao dipotong, dia kalah. Zhan Yun menggetakkan gigi dan mundur, mengangkat lengannya. Lengan prajurit yang patah itu dapat disambungkan kembali, tetapi lengannya mungkin tidak dapat disembuhkan dalam beberapa bulan terakhir, yang juga akan berdampak besar pada penjelajahannya di dunia rahasia. Namun Zhan Yun tidak perlu mengeluh karena keterampilannya tidak sebaik yang lain. Yun Long Tao membungkuk kepada Kaisar Perang Dayu dan kemudian senyuman muncul di wajah muram Kaisar Perang Dayu. Oke, Yun Long Tao, Kerajaan Dayu akan memberi Anda hadiah yang bagus. Terima kasih banyak Yang Mulia. Saya, Yun Long Tao, hanya berjuang untuk Kerajaan Dayu dan tidak meminta imbalan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik menghadap alun-alun dan terus berkata dengan tenang. Siapa lagi yang mau tantang saya? Wajah Pangeran Joning begitu muram, hingga air bisa menetes dari wajahnya. Saat ini dia berkata dengan dingin. Xiao Doyuan, ayo! Yoning ingin melakukannya, tetapi Yun Long Tao ini bukan dari kerajaan besi hitamnya, melainkan seorang pejuang dari kerajaan Dayu. Saat ini Pangeran Joning hanya bisa menaruh harapannya pada Xiao Dongyuan. Jika Xiao Dongyuan masih dikalahkan oleh Yun Long Tao, dia tidak lagi memiliki kartu di tangannya yang bisa dia mainkan. Menurut aturan, hanya kerajaan Tianfeng dan kerajaan Xingye yang diizinkan untuk menantang. Setiap kerajaan dewa tidak dapat terus menantang, tetapi Joning melupakan aturan ini dalam kemarahannya. Sebaliknya, Yo Huang berkata kepada Joning dengan tenang, Ling Er, jangan menjadi tidak sabar dan biarkan orang lain melihat lelucon itu. Mendengar itu, tidak jauh dari situ Kaisar Perang Dayu terkekeh. Saudara Zhou Huang, benar. Ada beberapa hal yang tidak bisa buru-buru. Yo Huang melirik Kaisar Perang Dayu dengan dingin. Kerajaan Dayu memang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir, namun 4 kerajaan besar saling bergantung dan membatasi satu sama lain. Angin dan air berubah, dan perang ini Kaisar Dayu memiliki temperamen seperti itu. Dingin dan dia suka bermain harpa. Di permukaan, beberapa kaisar tidak peduli menang atau kalah dari beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan. Itu tidak berarti apa-apa. Faktanya, semua orang masih bersaing secara diam-diam.
Pada saat ini, pemimpin kerajaan Tianyun dari kerajaan Xingye berkata, "Yu'er, apakah Anda memiliki kandidat yang dapat Anda rekomendasikan?" Jelas kerajaan Xingye telah kalah di tangan Yun Longtao dan sangat ingin mendapatkan kembali posisinya, dan penguasa kerajaan Tianyun sendiri tidak dapat merekomendasikan seorang kandidat. Jadi dia secara alami bertanya kepada putranya. Adapun Zhou yang dikatakan kaisar perang kerajaan Xingye adalah putra mahkota kerajaan Tianyun. Mendengar itu, mata putra mahkota bersinar sebelum dia berkata, "Yu Chongyun, Anda bertarung atas nama saya." Di kerajaan Xingye ada total 6 orang jenius yang bisa menduduki peringkat pertama. Zhong Tianji telah dikalahkan sebelumnya, namun masih banyak orang yang bisa bertarung, dan ke-6 orang tersebut tidak termasuk anggota keluarga kerajaan Xingye. Misalnya, pangeran kerajaan Xingye juga dapat mengamankan posisinya di antaranya langkah pertama. Sebagai perbandingan, kerajaan besi hitam tempat Loseng berada memang agak kumuh. Jika Raja Yan dan Pangeran Zhonin disingkirkan, hanya Zhan Yun dan Xiaodo Yuan yang bisa berdiri kokoh di tangga pertama. Tapi Zhan Yun sudah dikalahkan. Xiaodo Yuan adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Tentu saja ini adalah apa yang dipikirkan oleh kerajaan dewa lainnya. Tapi Loseng tidak ingin menunjukkan banyak kekuatannya, kecuali menunjukkan tangannya dalam penilaian rumah Gye Xuanwu, dan orang-orang di 3 kerajaan dewa besar lainnya tidak mengetahui bahwa kerajaan besi hitam memiliki karakter seperti itu. Segera di bawah perintah putra mahkota kerajaan Xingye, prajurit bernama Yu Chongyun secara alami pergi berperang. Sebelumnya Zhou Tianji dari kerajaan Xingye telah dikalahkan oleh Yun Longtao. Jika Yu Chonyun dikalahkan lagi, itu sama saja dengan kalah berturut-turut dari Yun Longtao. Terlebih lagi, Zhou Tianji adalah calon yang direkomendasikan oleh putra mahkota kerajaan tersebut. Jika kalah lagi, mungkin tidak ada ruang untuk reputasi kerajaan Xingye. Namun, para prajurit kerajaan Xingye sepertinya sangat percaya pada kekuatan Yu Chongyun. Jadi, ketika Yu Chongyun bergegas menuju penghalang di langit, para prajurit kerajaan Hoshino menjadi bersemangat kembali. Di antara mereka, para prajurit dari istana Du Xuanwu adalah yang paling bersemangat. Meskipun Yue Chongyun bukan berasal dari istana Du Xuanwu, tetapi dari istana seni bela diri lain di kerajaan Hoshino, Yu Chongyun memiliki harapan yang tinggi. Jika dia bisa mengalahkan Yun Longtao, itu akan dianggap sukses membantu rumah Du Xuanwu menyelamatkan mukanya. "Chongyun, hindari saja ujung tajamnya. Orang itu hanya mengandalkan pedang patah itu." "Iya, hati-hati, jangan sampai terkena pedangnya. Dengan kecepatan Anda pasti bisa." Yu Chongyun jelas merupakan seorang pejuang yang menang dengan cepat. Dia diam-diam mengangguk ke banyak orang di bawah dan kemudian memberi isyarat ke arah Yun Longtao. Karena Yun Longtao telah menggunakan pedang penghancur langit, sama sekali tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Tapi dia mengulurkan 3 jari ke arah Yu Chongyun. "3 pedang, saya hanya perlu 3 pedang untuk menghadapi Anda." "Itu sombong sekali. Yun Longtao, jika Anda bisa, turunlah dan lihat apakah Anda tidak menghancurkan Anda hingga menjadi bubur." "Yu Chongyun, hindari 3 serangan pedang pertamanya. Dia tidak akan bisa menang untuk sementara waktu. Saya ingin melihat betapa sombongnya dia dan bagaimana dia akan menampar wajahnya sendiri." Banyak prajurit di kerajaan Xingye yang sudah marah terhadap Yun Longtao. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka segera menambahkan bahan bakar ke dalam api. Tapi bagaimana Yun Longtao bisa memperhatikan provokasi para prajurit di bawah ini? Meskipun ada sejumlah besar prajurit alam kesengsaraan kekosongan di 4 kerajaan besar para dewa, dan para prajurit yang datang hari ini pada dasarnya adalah prajurit tingkat pertama dan kedua. Sebagian besar dari mereka memiliki bakat tingkat dewa,
tetapi mampu terbang ke langit. Hanya 20 atau 30 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi. Namun Yun Long To sama sekali tidak memperhatikan orang-orang di bawah ini. Bahkan banyak orang kuat di alam laut ilahi di tangga menutup telinga terhadap kebisingan di alun-alun. Menurut mereka itu adalah hal yang baik jika suasana menjadi lebih hidup dan tidak ada masalah dalam berdebat selama mereka tidak memulai perkelahian. Jadi mereka tidak menghentikan para prajurit. Di tengah kebisingan, kali ini Yun Long To memimpin. Dia mengayunkan pedangnya dan mengambil satu langkah ke depan, melintasi ruang dan mendekati Yu Chang Yun. Kemudian pedang panjang transparan di tangannya sudah menebas kepala Chang Yun. Bahkan Lo Sheng sering menggunakan trik ini untuk melakukan perjalanan ruang dalam jarak dekat. Karena memang bisa memberikan efek yang tidak terduga dan menyulitkan lawan untuk bereaksi. Yu Chang Yun juga kaget. Faktanya, Yu Chang Yun sudah kehilangan kepercayaan diri saat menghadapi Yun Long To karena kekuatannya mirip dengan Zhou Tianzi dan di dalam kompetisi yang sering diadakan di 4 kerajaan dewa utama. Meskipun dia dan Zhou Tianzi berasal dari seni bela diri yang berbeda, namun keduanya juga memiliki rekor pertarungan satu sama lain beberapa kali, dan keduanya menipu hasil. Tapi Zhou Tianzi sedikit lebih sering menang. Tapi Zhou Tianzi dikalahkan oleh Yun Long To, jadi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yun Long To. Tetapi di bawah perintah pangeran, dia harus pergi. Jika kekuatan para pejuang seimbang, yang harus mereka perjuangkan hanyalah satu nafas. Begitu mereka kehilangan kepercayaan diri dan momentum, mereka akan kehilangan segalanya. Terlebih lagi, setelah mendengar perkataan prajurit dari kerajaan Xingye di bawah, dia sudah mempertimbangkannya di dalam hatinya. Karena Yun Long To mengucapkan kata-kata besar, dia akan dikalahkan oleh ketiga pedang. Jadi dia akan menghindari ketiga pedangnya. Jadi saat berhadapan dengan pedang pertama Yun Long To, dia tidak memilih kekuatan untuk melawan sama sekali, dan dia kabur begitu saja. Di bawah suara mendesing, Yu Chang Yun sudah mahir dalam keterampilan tubuh, tapi pedang pertama Yun Long To baru saja mengenai jubahnya. Tapi sosok hantu itu berbalik dengan kecepatan tinggi di dalam penghalang, tapi niatnya sangat jelas, itu untuk menghindari pedang memotong langit Yun Long To. Melihat adegan ini, Lo Sheng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Yang disebut pria pemberani ketika dia bertemu di jalan sempit. Bagaimana dia bisa menang jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk saling berhadapan langsung? Mungkinkah orang ini mengharapkan Yun Long To melepaskannya setelah 3 serangan pedang? Tapi ini terlalu naif. Bagaimanapun 3 pedang yang disebutkan Yun Long To hanya untuk memamerkan kekuatannya dan memberikan tekanan psikologis pada Yu Chang Yun. Selain itu, dia tidak pernah mengatakan bahwa jika ketiga pedang itu tidak bisa mengalahkan Yu Chang Yun, dia akan kalah. Lagi pula, meskipun Yu Chang Yun sangat cepat dan aneh, tapi Yun Long To yang mahir dalam hukum ruang dan hanya perlu mengambil satu langkah untuk mendekati Yu Chang Yun dalam sekejap. Dan kemudian dia menghunus pedangnya. Kemudian pedang yang membelah langit itu seperti ular berbisa yang tak terlihat, menelan Yu Chang Yun. Melihat itu, Yu Chang Yun juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuat putaran kaku di udara, sehingga pedang itu melewati lehernya dan segera memotong sebagian besar rambutnya. Meski Yu Chang Yun terlihat sangat malu, ada senyuman di wajahnya. Setidaknya dia berhasil menghindari pedang kedua Yun Long To. Pedang kedua. Masih ada satu pedang lagi, hindari saja yang terakhir. Saudara Chang Yun, ayolah. Para prajurit kerajaan Xingye tiba-tiba meraung. Mereka juga melihat niat Yu Chang Yun, dan pertama-tama mereka menghindari 3 pedang Yun Long To. Di aula puncak tangga, pangeran kerajaan Tianfeng yang diam dengan dingin berkata kepada para prajurit,
Sekelompok idiot. Jelas banyak orang memiliki pandangan yang sama dengan Lo Sheng. Jadi bagaimana jika mereka menghindari 3 pedang Yunlong To? Segera, Yunlong To menyerang dengan pedang ketiganya. Kali ini pedang pemotong langit menembus langsung ke punggung Yu Chongyun, membuat luka besar pada jubah di punggung Yu Chongyun. Namun Yu Chongyun hanya mengandalkan keunggulan kecepatannya dan memutar tubuhnya untuk melarikan diri. Sejauh ini dia belum terluka. 3 pedang! 3 pedang! Wajah Yu Chongyun menunjukkan kegembiraan. Dia menoleh dan tertawa, seolah dialah yang menang saat ini. Tapi sebelum Yu Chongyun menyelesaikan kata-katanya, pedang pembelah langit mengikutinya seperti bayangan lagi. Sebuah garis tipis lurus muncul dengan aneh di sampingnya, dan itu adalah pedang pembelah langit yang diam-diam lewat. Kemudian garis tipis itu menghilang dan lengan Yu Chongyun telah terpisah dari tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini, Yu Chongyun bahkan melupakan rasa sakitnya. Dia menatap Yunlong To dengan wajah marah dan berkata, 3 pedang, bukankah kita menyetujui 3 pedang? Sialan, Yunlong To ini tidak mengikuti aturan. Dia setuju bahwa hasilnya hanya akan ditentukan oleh 3 pedang. Betapa tercela, orang seperti ini harus bunuh diri untuk meminta maaf. Banyak prajurit di kerajaan Xingye juga berkata dengan marah. Yunlong To menunjukkan senyuman kasihan di wajahnya dan kemudian berkata dengan lembut, apakah telinga Anda mendengar saya berkata bahwa hasilnya ditentukan oleh 3 pedang? Saya baru saja mengatakan bahwa 3 pedang akan mengalahkan Anda karena ketiga pedang itu tidak menang. Saya akan menggunakan pedang keempat dan itu tidak masalah. Di dunia ini hanya yang kuat yang berhak berkata. Faktanya ketika Yunlong To mengucapkan 3 pedang itu setara dengan merumuskan semacam aturan. Tapi aturan ini awalnya dibuat olehnya, tapi Yunlong To bisa mengubahnya. Jadi bagaimana jika dia tidak menerimanya? Dan kata-kata Yunlong To langsung mencekik banyak prajurit di kerajaan Xingye. Yunlong To kemudian menoleh dan melirik ke arah para prajurit kerajaan Xingye dan berkata dengan ringan, Anda terlalu lemah, selain membuat keributan di bawah, apa gunanya? Jika Anda memiliki kemampuan, maju dan tantang saya. Anda terdengar sangat kuat dan baru berada di tahap akhir dari alam kesengsaraan kekosongan. Seseorang di kerajaan ilahi Xingye tidak yakin dan hanya bisa menjawab seperti ini. Yunlong To menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Bukannya saya sangat kuat, faktanya saya sangat lemah. Itu karena di dunia ini sebagian besar pejuang adalah sampah seperti Anda. Bakat saya hanya sedikit lebih tinggi dari Anda, dan usaha saya hanya sedikit lebih banyak dari milik Anda. Tapi itu cukup untuk menjadi raja di hadapan Anda. Setelah Yunlong To mengucapkan kata-kata ini, semua orang terdiam beberapa saat. Pada saat ini, Kaisar Perang Dayu tiba-tiba bertepuk tangan. Oke, Long To, kata-kata yang bagus. Lagi pula, 4 kerajaan dewa utama mampu memusnahkan klan pembuluh darah naga dengan mengandalkan bantuan ras manusia alam atas untuk membantu 4 kerajaan dewa besar. Ras manusia alam atas secara paksa membuka saluran kontra spiritual untuk membantu 4 kerajaan dewa besar. Dan secara dengan kuat mengingat kejadian itu. Berbeda dengan para pejuang dari 4 kerajaan besar yang hampir tidak memiliki pemahaman tentang dunia atas. Seperti wilayah tengah, jadi dalam benak ratusan juta prajurit di wilayah tengah, dunia atas hanyalah sebuah konsep yang samar-samar. Namun bagi para pejuang dari 4 kerajaan dewa utama, mereka sebenarnya telah menyaksikan kekuatan dan keunggulan para pejuang dari alam atas. Meskipun kata-kata Yunlong To tidak menyebutkan nama prajurit di alam atas, bagaimana mungkin banyak prajurit di alam kesengsaraan kekosongan tidak memahaminya? Kebanggaannya adalah untuk semua pejuang dari 4 kerajaan dewa utama.
Sedangkan kerendahan hatinya adalah untuk dunia atas. Hanya jika menyangkut para jenius di dunia atas, dia dianggap lemah. Jadi dengan kata-kata ini, itu juga menyentuh hati banyak orang berkuasa di alam laut dewa. Lagi pula, monster-monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini yang dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar karena mereka tidak dapat naik ke dunia atas. Jadi di antara 4 kerajaan dewa utama, mereka memang bisa menjadi kaisar dan hegemoni. Tapi bagaimana pengejaran para pejuang bisa dibatasi di benua ini? Bagaimana bisa dibatasi pada tingkat alam laut dewa? Oleh karena itu, setelah hidup selama puluhan ribu tahun, banyak orang kuat di alam laut dewa yang meninggalkan kerajaan dewa untuk mencari lebih banyak peluang di lautan misterius yang tidak ada habisnya, dan bahkan ingin menerobos alam ini dan memasuki dunia lain. Namun sejauh ini, belum ada master alam laut dewa yang berhasil. Namun meski dipuji oleh Kaisar Perang Dayu, Yun Longtao hanya tersenyum tipis, kemudian melanjutkan. Siapa lagi yang ingin menantang saya? Sejak Yun Longtao menggunakan pedang penghancur langit, 2 orang lengannya dipotong olehnya satu demi satu, sehingga para prajurit alam kesengsaraan kekosongan yang awalnya sangat bersemangat tiba-tiba terdiam. Tapi bukan karena para pejuang itu kurang percaya diri. Di antara para pejuang dari 4 kerajaan dewa yang bisa berdiri di tingkat pertama manakah yang bukan yang terbaik dalam seni bela diri? Karena jika Anda tidak memiliki keyakinan mutlak pada diri sendiri, Anda tidak akan bisa mencapai langkah pertama. Tapi keunggulan Yun Longtao terlalu kuat yang membuat para jenius di tingkat pertama ragu-ragu. Lagi pula tidak apa-apa jika Anda menang, tetapi bagaimana jika Anda kalah? Selanjutnya, setiap orang harus pergi ke Laut Suci Tianyu. Meskipun patah lengan bukanlah masalah besar, tidak mungkin untuk kembali ke kekuatan penuh dalam waktu singkat, yang akan berdampak besar pada jadwal Laut Suci Tianyu. Kompetisi di depan mereka awalnya hanya sekedar hiburan sebelum masuki Laut Suci Tianyu. Namun, setelah bertahun-tahun berevolusi, secara bertahap berubah menjadi kompetisi untuk meninjau kekuatan murid-murid muda dari 4 kerajaan dewa utama. Meski begitu, dibandingkan menjelajahi alam rahasia di Laut Suci Tianyu, itu tetap tidak terlalu penting. Jadi begitu banyak jenius tingkat pertama yang menyerah, tetapi mereka tidak tahu bahwa keluarga kerajaan di tangga sudah mulai bertarung satu sama lain. Meskipun penguasa alam laut dewa yang kuat tidak berbicara, mereka tidak senang dengan Kaisar Perang Dayu dan Yun Longtao. Sekarang kerajaan Xingye dikalahkan lagi, dan giliran kerajaan Tianfeng dan kerajaan besi hitam. Hanya saja Kaisar Perang Tianfeng dari kerajaan Tianfeng masih tidak berbicara, termasuk para pangeran di belakang Kaisar Perang Tianfeng. Namun Zhou Huang, pemimpin kerajaan besi hitam, menatap Raja Yan dan Pangeran Zhongning dengan sedikit kilatan matanya. Zhou Huang tidak berbicara, tetapi matanya mengatakan segalanya. Saat ini, Raja Yan merasa panas di hatinya dan tidak berbicara. Dia ingin merekomendasikan Lo Sheng untuk bermain, tetapi Zhongning sudah memimpin dan berkata dengan keras. Zhou Doyuan, bertarunglah atas nama saya. Setelah mendengar kata-kata Zhongning, Raja Yan melirik dengan dingin dan tidak berbicara, karena saudaranya bersikeras untuk memenangkan kembali kemenangan. Jadi dia akan membiarkannya pergi dulu. Zhou Doyuan juga merupakan bidak catur terakhirnya. Jika Zhou Doyuan juga kehilangan atau bahkan kehilangan lengannya, itu mungkin akan menjadi pukulan besar bagi timnya. Dan efek penjelajahan dunia rahasia pasti akan sangat berkurang. Dan Raja Yan menantikannya. Setelah Zhou Doyuan kalah, apakah Anda berencana untuk berperang secara pribadi? Raja Yan berpikir demikian dalam hatinya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.